senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau serta salam hingga hari kiamat. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Ma'asyiral kita muslimin rahiman Rasul rahimakumullah. kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi Kita wasallam. ucapkan Begitu juga dengan ahlan wa keluarganya, sahlan sahabat-sahabatnya, ala hudurikum. tabi'in, tabi'ut tabi'in, Selamat serta datang orang-orang yang kepada senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau peserta daurah syar'iyyah, daurah syar'iyyah al-ula lil masail al-aqadiyah wal manhajiyah allati tunazzimuha muassasah Lu'lu'atis Sunnah Palembang, Sumatera Janubiyah. Selamat datang kepada peserta daurah syar'iyyah yang pertama yang berhubungan seputar masalah akidah dan manhaj yang diselenggarakan oleh Yayasan Mutiara Sunnah Palembang. Perlu diketahui bahwasanya Yayasan Mutiara Sunnah bekerja sama dengan DKM Imam Syafi'i mengadakan daurah seperti ini. Inilah yang namanya daurah. Inilah yang namanya daurah, membahas, mengkaji satu kitab sampai selesai. Inilah yang namanya menuntut ilmu. Kita duduk membahas kitab, membahas materi-materi dari awal sampai akhir. Adapun yang ada di sekarang ini yang mengatasnamakan daurah, ternyata itu namanya tabligh akbar. Itu tabligh akbar, bukan daurah. Tapi kalau daurah itu kita duduk bersama-sama menuntut ilmu, ada kitabnya, duduk dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan hal seperti ini atau agenda seperti ini insyaallah kita akan agendakan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali kita akan meminta kepada al-asatidzah untuk menyampaikan daurah, daurah yang seperti ini, bukan tabligh akbar. Dan secara resmi DKM Masjid Imam Syafi'i mengadakan kegiatan sifatnya daurah, bukan tabligh akbar. Adapun nantinya kalau ada yang jenisnya tabligh akbar yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Imam Syafi'i, itu sifatnya adalah transfer dari panitia yang lainnya. Kalau Masjid Imam Syafi'i mengadakan jenisnya adalah daurah, dan ini yang lebih mendapatkan ilmu untuk kita semuanya. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampaikan bahwasanya Masjid Imam Syafi'i sampai sekarang masih dalam proses renovasi. Kita lihat sebelah kiri masjid atau sebelah utara, kita sedang mengadakan pemasangan keramik. Kemarin alhamdulillah tangga yang kita buka donasi dari kaum muslimin selesai sudah. Kemudian setelah itu kita juga sudah mengadakan pagar di lantai 2. Lantai 2 itu kita pagar alhamdulillah sudah selesai, tadi malam dipasangnya. Kemudian selanjutnya juga yang menjadi target kita adalah pemasangan jendela yang ada di lantai 2. Oleh karenanya kita mengajak kaum muslimin untuk kita sama-sama saling membantu. Bagi yang memiliki keluasan rizki, kita mohon bantuannya untuk sama-sama menyelesaikan pembangunan dan renovasi Masjid Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang kita sampaikan. Adapun nantinya kegiatan kita ini akan berjalan dari hari Sabtu ini dan berakhir sampai hari Ahad besok waktu zuhur. Sampai hari Ahad besok sampai zuhur. Kemudian susunan acaranya sebagaimana yang telah tersebar. Kita mengadakan ada beberapa sesi. Di antaranya sesi pertama itu kita mulai jam 8 ini, jam 8:15 sampai jam setengah 10. Kemudian jam setengah 10 sampai jam 10 kita break sebentar. Kemudian kita mulai lagi dari jam 10 sampai jam setengah 12.
sampai jam setengah 12, kemudian kita istirahat, makan, sholat dan sebagainya. Kemudian kita mulai lagi setelah asar. Jadi zuhur itu kita istirahat, ya. Mulai lagi jam 4 setelah asar atau jam 4 kurang seperempat sampai jam 5 atau jam setengah 6. Kemudian untuk setiap sesi kita tidak membuka tanya jawab. Untuk setiap sesi kita tidak membuka tanya jawab, akan tetapi bagi yang ingin bertanya silakan ditulis, nanti kita buka kesempatan liqa maftuh khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan itu setelah maghrib. Sampai setelah maghrib kita khusus membahas pertanyaan-pertanyaan dari yang ingin bertanya. Jadi untuk sesi-sesi yang sekarang ini kita tidak buka pertanyaan, tapi silakan yang punya pertanyaan ditulis dan nanti diajukan setelah sholat maghrib. Kita khusus untuk membuka tanya jawab, itu aja. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita persilakan kepada Ustadz Mubarak Mu'allim, dan perlu diketahui beliau adalah Ustadz Mubarak bin Mahfud Mu'allim sebagai Ketua Stai Ali bin Abi Thalib, ya, guru kami, ya, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan bagi kita semuanya dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dari beliau, hafizahullah ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal ustadz falyatafaddal mashkura. Menghadap sana, Pak. Yang hadap sana, Pak. Hadap sana, Pak. Hadap sana mereka. Oh, tisu guys. Kalau sini. Katanya kepingin dibawa aja. Susah. Mana enaknya Ustaz aja lah. Mana enaknya Ustaz aja. Mana enaknya beliau. Ana aqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara daurah
ya, daurah syar'iyah yang pertama yang diadakan oleh Yayasan Mutiara Sunnah dari Masjid Al-Imam Syafi'i Palembang. Kami haturkan kepada semua yang telah ikut andil dalam terlaksananya daurah yang tentu kita harapkan daurah ini adalah daurah mubarakah, daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan kepada semuanya jazahumullah khairan. Semoga Allah memudahkan pada mereka balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan semoga amal kita ini, juhud kita semuanya ini menjadi salah satu di antara pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di akhirat kelak. Karena seorang ketika dia meninggal sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terputus semua amalnya. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Maka semoga jerih payah, semoga semua upaya kita yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu kepada kita semuanya dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang tiada sekutu baginya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian daurah seperti ini juga akan sangat bermanfaat insyaallah bagi para peserta dan yang lainnya yang mengikuti dengan baik. Karena ini salah satu metode di dalam memberikan pemahaman kepada peserta yang menghadiri majelis ini dan semua mereka memegang materi yang disampaikan. Kemudian akan dijelaskan ya tentu secara yang sewajarnya, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Yang penting memberikan pemahaman-pemahaman yang benar dan landasan-landasan pemahaman di dalam akidah dan manhaj. Karena manhaj salaf atau akidah salaf dan manhaj salaf memiliki tamayyuz, dia memiliki keistimewaan berbeda dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah dan nikmat mengikuti manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama yang terdahulu, ya yang terdahulu dan yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam umat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena mereka yang mengambil ilmu dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil ilmu dari Jibril. Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muqaddimah dari saya dan saya haturkan jazakumullah khairan karena pada permulaan daurah ini ya kami yang diundang di tempat ini satu
hal yang merupakan kehormatan, dan semoga ilmu kita bertambah, demikian pula amal-amal kebaikan kita bertambah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شرح أصول الإيمان نبذة في العقيدة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا، لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه. ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهد لنفسه تعالى بالوحدانيات، وشهد بها له ملائكته وأهل العلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولما كان هذا شأن التوحيد، كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا، ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم، حتى يسعد بثمراته ونتائجه، والله ولي التوفيق. المؤلف. بعده. Baik ikhwas sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang muqaddimah penulis atau penyusun buku ini, risalah ini, kita ingin mengetahui dan mengenal siapa al-musannif rahimahullah ta'ala. Al-musannif artinya al-muallif, yang menyusun, yang menulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau adalah salah seorang ulama besar di abad ini yang dikenal baik di negeri beliau bahkan di dunia Islam. Negeri kelahiran beliau adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ya. Dan dikenal di seluruh penjuru bumi ini. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini yang terkenal. Namun nama lengkapnya dengan kunyahnya, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Jadi dari kabilah At-Tamimi. Beliau adalah Abu Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadan tanggal 27 Ramadan. Ya, tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah.
1347 Hijriah di kota Unaizah. Kota Unaizah salah satu dari kota-kota yang ada di Al-Qasim, Saudi Arabia. Jadi beliau ada kelahiran Unaizah. Nah, beliau rahimahullah taala ya di antara masyayikhnya, syekh-syekhnya adalah Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damigh. Ini kakeknya dari ibunya. Beliau mengambil ilmu Al-Quran, belajar Al-Quran dari kakeknya ini. Kakek dari ibunya. Kemudian juga beliau belajar menulis ya dan adab, serta beliau kemudian melanjutkan sekolahnya di salah satu dari sekolah-sekolah yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya. Rahimahullah ta'ala. Ketika usia masih kecil, rahimahullah, beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena memang siar para ulama, perjalanan hidup para ulama apabila kita cermati, kita jumpai bahwa sebelum melangkah pada yang lainnya, selalu para ulama itu didahulukan dengan belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Antum bisa membaca sirah-sirah para ulama. Ya, dari kalangan salaf dan khalaf juga demikian. Pertama kali anak mereka menghafal Al-Quran. Makanya kita pun berharap demikian. Kalaupun orang tua yang sekarang tidak, tapi paling tidak anak-anaknya dimulai. Ya, untuk menghafalkan Al-Quran pada mereka. Ya, ini dari sirah atau perjalanan para ulama. Kemudian syekh beliau yang lain yang dianggap sebagai syekh yang menjadi guru betul beliau menimba ilmu, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, disebutkan dalam biografi beliau, biografi Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yu'tabar Syekhul Awwal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini dianggap sebagai sebagai syekh beliau yang pertama dalam mendalami yakni ilmu ya yang sangat mendasar baik dalam akidah ya di dalam fikih dan yang lainnya. Ini syekh beliau yang paling utama, yang pertama adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ulama yang sangat terkenal juga ya rahimahullah taala. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah, karena Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di melihat bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin muridnya ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena itu bisa dilihat oleh seorang guru kepada muridnya. Ya, setiap guru mengetahui murid-muridnya, siapa di antara mereka yang cerdas, siapa yang menengah, siapa agak berat, itu biasa diketahui oleh guru. Nah, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, melihat ada kecerdasan pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, maka beliau kemudian ya betul-betul menjaga, menyayangi Syekh ini, ya muridnya beliau ini. Oleh karena itu, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sudah belajar bersama beliau, maka beliau memberikan kesempatan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk mengajarkan adik-adik kelasnya atau adik-adik yang datang menyusul. Itu dipercayakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara masyayikh beliau adalah Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah. Salah seorang ulama besar juga, ya, asalnya dari Mesir, termasuk beliau ulama di kalangan Hayat Kibar Ulama di Saudi Arabia. Ketika itu bersekretaris dari Syekh Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Razzaq Afifi. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil dari beliau yaitu nahwu, ya, dan ilmu balaghah ketika beliau ada di Unaizah. Maka beliau mengambil ilmu dari Syekh Abdul Razzaq Afifi
rahimahullah taala. Kemudian pada tahun 1372 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala masuk ke ma'had, ya, ma'had yaitu Ma'hadil Ilmi yang ada di Riyadh. Beliau minta izin kepada syekhnya Syekh Sa'di untuk melanjutkan di Riyadh. Itu pada tahun 1372. Dan beliau kemudian diizinkan. Nah, di antara guru-gurunya yang ada di Ma'hadil Ilmi di Riyadh yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Salah seorang ulama besar dari Mauritania atau Shinqit itu Mauritania. Ya, beliau punya buku Adwaul Bayan dalam tafsir, ada dalam usul, ya. Kemudian beliau mengenal ulama-ulama besar ini. Termasuk dalam hal ini adalah Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Juga termasuk salah satu dari Syekh Muhammad bin Syekh atau guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hidupnya beliau Syekh Muhammad adalah dengan ilmu dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ahli dalam banyak bidang ilmu, dalam tafsir, akidah, nahwu, ya, dan yang lainnya fiqih. Ya, sehingga muallafat, tulisan-tulisan beliau banyak. Dan supaya antum ketahui bahwa buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu secara tangan, menulis tangan itu tidak banyak. Tapi yang ditulis, yang bukunya mujalladah dalam jumlah jilid-jilid yang banyak itu adalah dari rekaman-rekaman yang beliau sampaikan sampai berjilid-jilid. Makanya kata Syekh Ali bin Hasan hafizahullah taala, kata beliau tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau itu seakan-akan ibarat seorang yang menyuruh seorang menulis, ya, pembicaraannya. Ya, ketika menyampaikan pelajaran, seakan-akan beliau menyuruh orang pegang pulpen nulis. Ya. Karena kalimatnya, susunan bahasanya teratur dan rapi. Nah, ini salah satu keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau rahimahullah taala. Setelah buku-buku beliau dicatat dari rekamannya, kemudian beliau mengoreksi lagi, melihat kurang lebihnya, kemudian dicetak. Jadi hidupnya hanya ilmu dan dakwah rahimahullah taala. Beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang yang zahid, ya, al-alim yang zahid dalam hidupnya, berakhlak mulia, dan inilah para ulama. Salah satu ciri para ulama itu adalah al-akhlakul karimah, al-akhlakul fadilah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian beliau juga mendapatkan jaizah hadiah Raja Faisal bin Abdul Aziz. Termasuk Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mendapatkan hadiah itu. Ya, karena banyak hal. Pertama, karena beliau adalah disebutkan oleh tim yang menjadikan beliau sebagai orang yang, atau tim yang memilih orang-orang yang mendapatkan hadiah tersebut, ibarat hadiah Nobel, yaitu karena tahalli bi akhlaqil ulama al-fadilah. Karena akhlak beliau yang demikian indahnya dari akhlak-akhlak para ulama, ya. Terutama dalam hal berkaitan dengan kejuhudannya, lapang dadanya, ya, di dalam bermuamalah, dalam mengajar, kemudian mengatakan yang hak, ya, kepada manusia, ya, yang hak dikatakan hak, menasihati dengan cara yang baik, ya, kepada kaum muslimin dan baik yang umum maupun yang khusus. Kemudian juga di antara yang menjadikan terpilihnya beliau, karena banyak kaum muslimin yang mendapatkan ilmu dari beliau, ya, dalam musim-musim haji. Demikian pula kaum muslimin yang mengutus anak-anak mereka untuk belajar pada beliau, ya, dalam menulis. Ya, ini juga menjadi satu nilai tersendiri. Kemudian beliau juga dipakai dalam muktamar-muktamar. Beliau menyampaikan kalimat, menyampaikan makalah dalam muktamar-muktamar yang bersifat internasional di Saudi Arabia. Beliau adalah ulama yang juga ikut andil dalam hal tersebut, dalam muktamar-muktamar Islam. Kemudian juga yang terakhir disebutkan, di antara yang disebutkan adalah bahwa beliau memiliki uslub, metode yang
memiliki keistimewaan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, ya. Dan beliau dikatakan oleh para ulama adalah sebagai salah satu contoh, ya, orang yang menjadi atau mengejawantahkan manhaj salaf dalam kehidupannya di akhir zaman ini. Ada hidup di zaman kita ini. Seakan-akan ada orang salaf yang hidup, ya, yang mengamalkan, ya, manhaj salaf dan metodenya, yang mempraktekkan dalam hidupnya adalah beliau rahimahullah ta'ala. Contoh yang nyata dalam kehidupan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, ya, ini ringkasnya, beliau meninggal setelah menjalani hidupnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada hari Rabu, ya, hari Rabu bulan Syawal, tanggal 15, ya, 15 Syawal, hari Rabu 1421 Hijriah. Beliau meninggal di Jeddah setelah beliau sakit, ya, kemudian disolatkan jenazah beliau di Masjidil Haram dan diikuti oleh, yakni, manusia yang demikian banyaknya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau meninggalkan banyak, ya, karya-karya ilmiah, ya, dari apa yang beliau jalani selama hidup. Nah, salah satu dari karya ilmiah beliau rahimahullah ta'ala adalah apa yang kita bahas ini. Ya, setelah kita mengetahui tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah, beliau menulis, ya, risalah kecil tapi sangat bermanfaat. Ya, risalah ini untuk pegangan bagi kita sebagai seorang muslim, ya, dalam hidupnya. Beliau menjelaskan di sini ada dua hal, yaitu arkanul Islam dan arkanul iman. Rukun Islam dan rukun iman. Nah, di dalam muqaddimah, ya, buku ini itu Syarah Usulul Iman. Buku ini namanya Syarah Usul Al-Iman. Nubdhatun fil aqidah. Bukan nukhbah, ya. Ya, bukan nubkhah, itu ada di buku kalian. Nubdhah pakai dzal. Ya, nubdhatun fil aqidah. Ini bukan kha tapi dzal. Nubdhatun fil aqidah. Nubdhah itu, ya, ini cuplikan, ya, berkaitan dengan akidah, itu maknanya. Nubdhatun fil aqidah, ini cuplikan berkaitan dengan pembahasan akidah. Tadi nubdhah. Nah, dalam muqaddimah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang pentingnya ilmu tauhid. Ya, ini poin-poin dari muqaddimah beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan potongan pertama dari khutbatul hajah rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan tentang ilmu tauhid ala asyraful ulum. Ilmu yang termulia. Ya, bukan lagi min asyrafil ulum. Kalau min asyrafil ulum itu, min itu sebagian dari ilmu-ilmu yang mulia. Tapi asyraful ulum, yang terpenting, termulia. Karena yang dipelajari dalam ilmu tauhid adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang asma'nya, sifat-sifatnya. Ya, zat yang paling mulia. Ya, maka ilmu tentang zat yang termulia ini adalah ilmu yang termulia. Asyraful ulum wa ajalluha qadran. Dan ilmu yang amat besar, agung statusnya. Wa aujabuha matlaban, ilmu tauhid, ilmu yang paling wajib dituntut, yang paling wajib dipelajari oleh setiap orang muslim. Ini berkaitan dengan akidahnya, ya, dengan tauhidnya. Jadi ilmu yang paling wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu tauhid. Li'annahu ilmu billah ta'ala. Karena ini kaitan dengan apa? Ilmu tentang Allah Ta'ala. Wa asma'i wa sifati, tentang sifat nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa huquqihi ala ibadih, dan tentang hak-hak Allah yang menjadi kewajiban hambanya terhadap Allah SWT. Jadi kita sedang mempelajari apa kewajiban kita kepada Allah. Ya, itu namanya,
Yani ilmu huquqi ala ibadi. Hak-hak Allah yang wajib kita penuhi ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu tauhid disebutkan di sini, wa li'annahu miftahut thariq ila Allah taala. Kunci ya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan mempelajari ilmu tauhid. Wa asasu syara'ihi, dan ilmu tauhid ini adalah merupakan landasan asas dari syariat-syariat Allah semuanya. Baik yang Allah utus pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW maupun setelah diutusnya Nabi SAW. Maka tauhid adalah asas landasan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan amalan ibadah pada Allah Ta'ala yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tauhid pada Allah Azza wa Jalla dan berdasarkan syariat Allah Ta'ala yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para rasul dan para nabi semua sepakat ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, ini kesepakatan seluruh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, pertama kali yang mereka dakwah adalah kepada tauhid. Pertama kali mereka dakwah kepada tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, yaitu kecuali Allah, maka sembahlah aku. Semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla mengajak kepada tauhid, dan Allah memberikan persaksian akan keesaannya, persaksian yang teradil karena Allah Maha Adil. Allah memberikan persaksian tentang dirinya. Ya, wa syahida li nafsi ta'ala bil wahdaniyah. Dan Allah memberikan saksi terhadap dirinya bahwa dialah satu-satunya ya ilah yang hak. Ya. Allah zat yang Maha Esa. Demikian pula wa syahida biha lahul malaikatuhu. Demikian pula para malaikat semua memberikan persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Wa ahlul ilmi, dan para ulama, orang-orang berilmu. Ya, muqaddimah di depannya para ulama adalah para anbiya. Ya, kemudian yang mengikuti para anbiya. Allah Ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan atau Allah bersaksi. Allah memberikan persaksian pada dirinya. Dia menjadi saksi atas dirinya bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Karena memang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah itu batil. Siapapun dan apapun yang disembah selain Allah adalah batil. Nanti akan dibahas. Demikian pula para malaikat. Mereka memberikan persaksian. Apalagi para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat takut pada Allah Azza wa Jalla, yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pun memberikan persaksian akan keesaan Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Demikian pula para ulul ilmi, orang-orang yang berilmu yang telah sampai pada ilmu pada mereka, juga mereka mengatakan tentang keesaan Allah dan memberikan persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adalah persaksian yang adil. Qa'iman bil qisti. Ya, karena keadilan itu meletakkan suatu pada tempatnya. Maka Allah Ta'ala kita letakkan pada statusnya sebagai ilah, sembahan yang hak. Maka orang yang meletakkan makhluk pada posisinya Allah Ta'ala, ini adalah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mengstatuskan sesuatu bukan pada statusnya. Makhluk distatuskan sebagai ilah, sebagai sembahan. Ini adalah kezaliman yang terbesar. Sedangkan Allah sebagai ilah yang hak, ini adalah puncak dari keadilan. Ya, itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Disebutkan di sini, nah ketika walamma kana hadza sya'nu tauhid, tatkala ini perkara tentang tauhid itu, sya'an adalah perkara, urusan. Ya, sya'nun bisa perkara, bisa urusan. Atau hal, kaifa sya'nuka, kaifa haluka. Ya. Jadi sya'an ada 3 terjemahan. Bisa perkara, urusan, atau keadaan. Nah ketika perkara tentang tauhid ini, demikian keadaannya, kana li zaman ala kulli muslimin, maka merupakan kelaziman bagi setiap muslim an ya'taniya bihi, untuk memperhatikannya. Ya, untuk memperhatikannya, untuk memberikan perhatian kepadanya, ta'alluman, baik dalam belajar, mendalami tauhid, wa ta'liman, atau mengajarkan pada orang lain. Yang telah memiliki ilmu diajarkan, yang belum belajar dia belajar. Ya, ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan, dan dia bertadabbur tentang tauhid ini. Ya, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, yang membuktikan kesan Allah Ta'ala, wa tadabburan, wa i'tiqadan, dan harus diyakini. Kita belajar tauhid untuk kita yakini. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan, tidak. Mempelajari tauhid adalah untuk kita meyakininya, untuk kita mengamalkannya, untuk kita menerapkannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Liyabniya dinahu ala asasin salim, agar seorang muslim membangun agamanya di atas landasan yang benar, landasan yang tepat, ya, landasan yang tepat. Watmi'nanin, dan orang bertauhid itu adalah memberikan ketenangan. Makanya kata-kata iman itu ada mengandung kata aman. Orang mukmin itu aman hidupnya karena dia memiliki keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari itu akidah tauhid ini memberikan ketenangan pada seorang. Dunia kiamat silahkan kiamat. Orang bertauhid dia tidak ribut dengan harga naik, yang muncul ini muncul itu, dari urusan. Karena mereka mempunyai keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dunia kiamat maksud tanda petik. Kiamat dalam arti kiamatnya manusia. Kiamat karena dolar naik, ya. Kiamat para pedagang kiamat, ya. Kalau dolar naik, orang beriman pada Allah naik turun tidak ada urusan, ya. Karena rezeki Allah Ta'ala sudah Allah tetapkan bagi setiap hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Ya, yang menurunkan harga ya Allah, yang menaikkan harga juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini mengandung ketenangan. Akidah yang sahih, akidah tauhid ini memberikan ketentraman pada diri seorang mukmin. Wa taslimin, dan pasrah pada Allah Azza wa Jalla. Pasrah, tunduk, patuh. Ya. Hatta yas'ada bi thamarati wa nataijihi, hingga dia betul-betul mendapatkan kebahagiaan dari buah tauhid yang dia amalkan, ya, yang dia kerjakan, diterapkan dalam kehidupannya. Ini tentang atau muqaddimah atau poin-poin muqaddimah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya, fadhal. Ad-dinul Islami. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا يقبل من أحد دينا سواه. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به. فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته
واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والإيمان به هو تصديق. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, setelah beliau menjelaskan tentang pentingnya tauhid pada muqaddimah, lalu sub berikutnya ad-dinul islami. Beliau menyebut tentang agama Islam. Karena yang mengajarkan tauhid adalah Islam. Dan setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya membawa agama Islam, yaitu tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa dan yang lainnya dari para anbiya, para rasul, semuanya mereka adalah mengajarkan tentang Islam secara umum. Tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, semua nabi. Sedangkan Islam secara khusus itu adalah setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dikatakan kaum muslimin di saat ini yang dimaksud adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hakikatnya setiap umat Rasul yang beriman pada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah dahulu sebelum Nabi sallam, mereka adalah kaum muslimin di zamannya mereka itu. Ketika mereka beriman pada, yaitu mereka yang beriman pada para Rasul yang Allah utus pada mereka. Mereka adalah muslimun. Secara umum, dalam istilah umum. Adapun secara khusus, yaitu setelah diutusnya Nabi SAW, maka yang dimaksud dengan kaum muslimin adalah mereka yang menjadi pengikut Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang dinul Islam, huwa din alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dimaksud di sini adalah yang Allah mengutus untuk membawa agama Islam ini adalah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu bil adyan, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menutupi semua ya agama-agama yang lainnya. Beliau adalah khatamul anbiya. Maka Islam yang diutus oleh Allah kepada Nabi SAW, ini agama yang terakhir yang Allah ya berikan kepada umat manusia. Wa akmalahu li ibadihi. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini untuk hamba-hambanya. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah. Dan dengan diutusnya Nabi SAW yang membawa Islam ini, Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Wa radhiyahu lahum dinan, dan Allah ridha Islam sebagai agama mereka. Fala yaqbalu min ahadin dinan siwah, maka Allah tidak menerima ya dari siapapun selain Islam ini. Seorang mati di hari kiamat kelak, kalau mati di dunia kemudian di hari kiamat dibangkitkan, dan dia tidak membawa agama Allah yang namanya Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW, maka Allah tidak menerimanya. Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat yang 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah salah seorang dari ayah dari anak laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir yang membawa Islam ini. Kemudian Allah telah menyempurnakan agama Islam ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, al-yauma, pada hari ini, yaitu di hari Arafah, pada waktu haji wada, Nabi SAW mendapatkan, yaitu ketika wukuf di Arafah, beliau menerima ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami telah sempurnakan bagi kalian agama kalian.
Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka Islam adalah agama Allah yang Allah ridhoi untuk di dunia ini, di bumi ini. Dan Islam adalah agama Allah yang Allah ridhoi di langit. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya adalah Islam. Maka Islam adalah agama dunia dan akhirat, agama bumi dan langit. Karena Islam ini mengajarkan untuk tauhid, tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Itu Islam. Maka orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala harus memilih yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Islam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus memilih apa yang Allah ridho. Dan Allah tidak ridho kecuali pada Islam, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang nasibnya di akhirat, bagi mereka yang tidak memilih Islam di saat mereka hidup di dunia ini, dan Islam itu telah sampai pada mereka, maka Allah tidak menerima mereka di akhirat kelak. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wajib diimani oleh setiap orang mukmin muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, harus meyakini dan pernyataan Allah ini. Dalam surat Ali Imran ayat ke-85, Allah Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi, dan barang siapa yang mencari atau mengharapkan ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Lan menunjukkan tidak akan. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada semua manusia untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu semuanya. Ya, kamu semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mana Allah adalah zat yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Yuhyi wa yumitu, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, yaitu Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana dia beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, di dalam ayat ini, poin pertama, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pada seluruh manusia. Karena Islam adalah untuk seluruh umat manusia, siapapun mereka. Bahkan Islam adalah untuk kaum jin. Juga mereka diperintahkan beriman pada Rasulullah SAW, pada Al-Quranul Karim. Makanya ada sekelompok jin yang datang mendengarkan Al-Quranul Karim, kemudian mereka menyampaikan kepada umat, kepada kaum mereka. Ya, jadi Islam diturunkan Allah kepada Nabi SAW untuk ats-tsaqalain, al-jinn wal ins, al-ins wal jin. Jadi Allah memerintahkan pada Nabi SAW untuk mengumumkan pada seluruh manusia bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada umat manusia yang mendengarkan risalah Rasulullah SAW ini untuk beriman kepada beliau dan mengikuti beliau. Jadi tidak sekedar beriman, ya, tidak sekedar beriman. Makanya Allah mengatakan fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu an-nabiyul ummi alladzi yu'minu billahi wa bi kalimatihi wattabi'uhu. Perintah kedua adalah mengikuti.
Tidak sekedar membenarkan, tidak sekedar mengikuti tapi tidak beriman. Kadang-kadang ada orang demikian. Ada orang bukan muslim ikut berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak beriman pada Nabi SAW. Maka ini tertolak. Atau seorang beriman tapi tidak mengikuti, ya, maka ini pun tertolak. Nah, orang yang mendapat petunjuk itu, ya, la'allakum tahtadun, yaitu orang yang beriman dan mengikuti. Ya, tidak sekedar beriman. Ini poin penting harus dipahami. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun. Ya, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini seorang Yahudi pun atau seorang Nasrani pun. Ya, kalau sudah mendengar tentang aku dari umat ini, thumma yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sementara dia tidak beriman dan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk ashabun nar, termasuk penghuni neraka. Maka setiap orang siapapun dari orang yang bukan muslim mendengar datangnya Rasulullah SAW, dari orang yang ada di zaman Nabi SAW yang beriman pada beliau ataupun yang datang berikutnya sampai zaman kita ini, telah sampai pada mereka berita tentang datangnya Nabi SAW, ya, kemudian mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka kata Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Wal imanu bihi تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان، بل هو صلاحها، وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala al-musannif, wal imanu bihi, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bihi sini kembali kepada Rasulullah SAW. Dan iman kepada Rasul SAW yaitu tasdiq ma ja'a bihi, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh beliau. Ma'al qabul wal idhan, membenarkan bersamaan dengan menerima dan tunduk. Bukan sekedar membenarkan, percaya, tapi dia tidak terima, ya, atau dia tidak tunduk pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. La mujarrad tasdiq. Jadi bukan sekedar membenarkan, tapi membenarkan yang disertai dengan menerima. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang datang dari Nabi SAW mereka membenarkan dan mereka ikuti. Ketika turun firman Allah tentang berpindahnya berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, setelah kurang lebih 16 bulan atau 18 bulan, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka turunlah perintah Allah kepada Rasulullah SAW karena beliau meminta agar kiblat dipindahkan. Karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa agama Muhammad sama dengan agama kita. Apa buktinya sama? Karena
Dia dan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat mereka. Maka Nabi SAW kemudian minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah pindahkan kiblat itu. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika turunnya berita ini, ini ayat perintah untuk pindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, para sahabat tidak hanya mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau, kami percaya bahwasanya kiblat telah beralih dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi kami tidak mau pindah. Kami tidak mau menghadap ke Masjidil Haram. Mereka tidak mengatakan demikian. Tapi mereka beriman kepada berita itu dan mereka laksanakan perintah itu. Ya. Jadi bukan sekedar membenarkan. Ini contoh gambaran tentang membenarkan dan menaati. Nah, Abu Talib, sang paman, Abu Talib itu membenarkan. Yakni bahwa ponaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Ya. Tetapi dia tidak mau mengikuti beliau. Karena takut tercela. Dicela oleh kaumnya. Dan itu ada hikmah yang besar di balik itu semuanya. Ya. Di balik tidak Islamnya Abu Talib itu ada hikmahnya. Ya, di antara disebut oleh para ulama bahwa dia mempertahankan keponakannya karena harga dirinya. Tidak mau diganggu oleh Quraisy. Makanya Quraisy itu segan terhadap untuk mendolimi Rasulullah SAW karena masih ada pamannya yang tetap pada agama kakeknya. Jadi agama ayahnya, yaitu agama Abdul Muttalib. Ya. Tapi dia percaya, makanya dalam bait syair saya nukil di sini, kata Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim. Demi Allah, kata Abu Talib, mereka tidak akan sampai dengan kumpulan mereka, gerombolan mereka Quraisy ini tidak akan sampai ini untuk menzalimimu. Hatta uwassada fit turabi dafina. Sampai kalau aku sudah berbaring dikubur. Yani selama aku masih hidup, mereka tidak akan sampai pada engkau. Ini untuk mendolimimu. Kata beliau kepada Nabi SAW. Fasda bi amrika ma alaika ghadadatun. Maka kata Abu Talib, yakni terangkan perkaramu itu. Terus jelaskan perkaramu itu, yakni agamamu, ma alaika ghadadah, ma alaika aib. Tidak ada aib bagimu. Kata beliau. Wa abshir wa qirra bidzaka minka uyuna. Dan berita gembira bagimu, ya, bahwa engkau yakni tetap aku jaga, tetap aku pelihara, ya. Wa da'autani wa za'amta annaka nasihi. Dan engkau wahai Muhammad, ya, telah mengajak aku, yakni untuk memeluk Islam. Wa za'amta annaka nasihun wa qulta annaka nasihun. Dan engkau mengatakan bahwa engkau menasihati aku, ya. Wa laqad sadaqta. Kata Abu Talib, benar engkau itu. Ya, bahwa engkau mengajak beliau, ya, mengajak Abu Talib, kamu menasihati Abu Talib. Wa kunta thamma amina, dan engkau adalah orang yang dulunya seorang yang dipercaya. Amin. Nabi SAW seorang al-amin, dikenal zaman sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Lalu kata beliau, yakni Abu Talib, wa aradta dinan qad alimtu bi annahu, dan engkau tawarkan pada aku agama yang sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama itu yang kau tawarkan pada aku min khairi adyanil bariyati dinan, adalah sebaik-baik agama bagi makhluk ini, bagi hamba-hamba Allah ini. Tapi apa kata beliau pada akhir bait ini? Laulal malamatu au hadari masabbatin. Tetapi kalau saja bukan karena aku khawatir aku ini tercela dan akan dikata-katai yakni oleh kaumku, lawajadtani samhan bidzaka mubina, engkau akan jumpai aku orang yang akan yakni mengikuti dengan nyata. Hanya apa beliau alasan? Karena khawatir. Khawatir dicela. Atau dikata-katai oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy musyrikin Quraisy.
Nah, ini contoh bahwa Abu Thalib percaya kepada Nabi SAW. Bukan tidak. Tapi tidak tunduk kepada beliau. Ya. Tidak tunduk. Makanya ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tentang perbuatan pamanmu Abu Thalib yang demikian kepadamu, yang membelamu, ya, apakah ada manfaatnya? Kata Nabi SAW, iya. Sebetulnya Abu Thalib ini di neraka yang paling bawah. Tetapi dia mendapat azab yang paling ringan dari azab-azab ahli nar. Ya, yaitu bara api neraka ditaruh di bawah kakinya, mendidih otaknya. Diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi keluar dari azab tidak. Karena dia tidak beriman. Ya. Nah, ini jadi inti dari beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu at-tasdiq dan al-idhan, ma'al idhan, ma'al qabul wal idhan. Membenarkan dan tunduk patuh pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar membenarkan. Ya. Ada orang barat misalnya nulis tentang 100 tokoh yang dia mengakui ini orang nomor 1 Muhammad ini. Tapi dia beriman atau tidak? Ya. Beriman atau tidak? Percaya atau tidak kepada apa yang ditulis ini? Kalau dia beriman, insya Allah selamat. Kalau tidak ya tidak. Apapun yang diucapkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan ini, walihadza lam yakun Abu Thalib mu'minan bir Rasul. Abu Thalib tidak dikatakan beriman pada Rasul ma'a tasdiqihi. Padahal dia yakni membenarkan. Ya, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, dia bersaksi bahwa agama Islam agama terbaik. Itu persaksian Abu Thalib, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Maka tidak termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dinul Islami? Ya sudah. Wa dinul Islami, agama Islam ini mutadamminun li jami'il masalih. Agama Islam, kata beliau rahimahullah, ini mengandung semua kemaslahatan. Allati tadammanat al-adyan as-sabiqah. Yang dikandung oleh semua agama samawi yang diutus oleh Allah sebelumnya. Ya, Musa dengan agamanya, dengan ajarannya, Isa bin Maryam dan yang lainnya. Itu semua untuk kemaslahatan umat manusia di zaman mereka itu. Nah, apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW ini sudah mencakup apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Dari sisi kemaslahatan manusia. Kebaikan bagi manusia. Ya. Tetapi agama ini, ad-dinul Islam, mutamayyizun alaiha. Hanya saja Islam ini memiliki keistimewaan. Yang tidak dimiliki oleh yang sebelumnya. Apakah itu? Likaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Islam ini sesuai, cocok, pantas untuk setiap zaman, tempat dan setiap umat. Siapapun umat itu. Kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam, semua agama ini cocok. Ya. Karena apa? Dia dari Rabbul Alamin. Yang menciptakan hamba-hambanya, yang mengetahui tentang wataknya, tentang sifatnya, tabiatnya. Allah yang mengetahui semua. Maka Allah turunkan Islam ini untuk seluruhnya. Sesuai bagi semuanya. Baik untuk zaman, waktu, tempat, maupun umat. Ya. Jadi mutadhammil jami' al-masalih. Mencakup semua kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama lain. Hanya dia memiliki, Islam memiliki keistimewaan. Dia adalah agama yang soleh, likulli zamanin wa makanin wa umat. Ya, cocok setiap zaman, waktu, tempat dan setiap umat. Kalau Allah Ta'ala mukhatiban Rasulahu SAW, Allah Ta'ala berfirman, menyampaikan firman kepada Rasulnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq ay bis sidq. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quran dengan sebenarnya. Ya, la raiba fihi. Yang tidak ada keraguan bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang ragu tentang Al-Quran kecuali munafik atau kafir. Salah satu. Orang mukmin beriman pada Al-Quranul Karim bahwa dia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ragu kepada Al-Quranul Karim adalah imma munafik atau kafir. Walaupun dia berpakaian Islam. Kalau dia
ragu kepada Quran ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah sebagai barometer untuk mengukur kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma, makna muhaiminan hakiman ala ma qablahu minal kutub. Jadi Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan ini benar atau tidak kitab-kitab sebelumnya. Itu kembali kepada Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Jurayj rahimahullah, Al-Quranu aminun alal kutubil muqaddasah. Al-Quran adalah jaminan, ya, yang dia sebagai pegangan bisa dipercaya terhadap kitab-kitab sebelumnya. Fama wafaqahu minha fahuwa haqqun. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dari kitab-kitab terdahulu, ya, berarti itu benar. Wa ma khalafahu minha fahuwa batilun. Dan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya itu adalah batil. Karena Al-Quran adalah muhaiminan, ay mu'taman alaihi. Dia menjadi batu ujian untuk menguji kitab-kitab yang lainnya. Kemudian makna Islam adalah salih li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Apa arti Islam ini sesuai dengan setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat? Artinya, anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zaman. Bahwa orang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Islam ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dimanapun dan di zaman apapun mereka. Itu artinya bahwa berpegang teguh pada Islam ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat kapan dan dimanapun mereka berada. Bahkan Islam ini sesuai dengan kemaslahatan mereka, ya. Bukan berarti Islam harus tunduk pada setiap zaman atau tunduk pada tempat, tidak, ya. Dan Islam sesuai kapan dan dimanapun dan kepada siapapun. Karena dia adalah agama yang kekal, bukan agama yang sementara, ya. Dia adalah agama yang kekal, kapan dan dimanapun, cocok dan sesuai. Itulah Islam. Sudah. Wadinul Islami. والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Wadinul Islam wadinul haq. Tidak ada keraguan bagi setiap orang muslim mukmin bahwa agamanya Islam adalah din yang hak, yang dijamin oleh Allah Ta'ala bagi setiap orang yang berpegang padanya dengan sebenar-benarnya. Allah akan menolongnya. An yansurahu wa yudhhirahu, dan Allah akan mengunggulkannya ala man siwah, kepada semua yang lainnya. Dan ini telah terbukti. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang hak, liyudhhirahu ala ad-dini kullihi, untuk dia menangkan, untuk dia tampilkan, ya. Ini menangkan maksudnya kepada semua agama yang lainnya,
walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Ini disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Surat As-Saff ayat ke-9. Nah, di sini kita melihat pada ayat ini ada 6 poin atau 5 poin penting. Yang pertama, huwallazi arsala rasulahu. Yang pertama adalah al-mursil, yaitu Allah Ta'ala. Dia yang mengutus, yaitu Allah. Kemudian rasulahu al-mursal. Yang kedua, yang diutus. Yang kedua yang diutus. Yang ketiga, bil huda wa dinil haq. Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Ini adalah misi. Ya, membawa misi. Ya. Kemudian yang keempat, wa yudhhirahu liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk dia menangkan atas agama yang lainnya seluruhnya. Ini adalah tujuan. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrikin, ini adalah tantangan bagi setiap yang membawa kebenaran. Maka Allah Ta'ala dalam ayat yang singkat ini ada 5 poin penting. Pertama, Allah Ta'ala dia yang mengutus. Ya. Kemudian yang diutus pun ada, yaitu Rasulullah SAW. Misi yang dibawa ada. Ya. Yaitu membawa masa di mana al-huda. Para ulama mengatakan al-huda yaitu al-ilmu nafi'. Dan dinil haq yaitu al-amalus soleh. Ya. Ilmu nafi', Al-Quran dan sunnah. Tidak ada yang lebih bermanfaat dari dua hal ini. Quran dan tidak sunnah. Lagi memperdulikan dari mana kemudian, harta dia dapatkan. Membawa dan amal atau yang soleh. Karena ilmu bermanfaat ini dari Quran dan sunnah langsung diterapkan oleh para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mengejawantahkan, yang menerjemahkan Quran dan sunnah dalam perilaku mereka. Dalam tidur mereka, berdiri mereka, dalam peperangan mereka, dalam keamanan mereka, dalam semua kondisi. Mereka praktekkan ini, Quran dan sunnah ini. Al-ilmu nafi dan amalus soleh. Makanya Allah berikan kemenangan pada mereka. Padahal di saat itu ada 2 kerajaan besar. Kerajaan Romawi dan Persia. Yang satu penyembah api yaitu Persia, yang satu adalah musyrikin. Ya, yang menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu Romawi. 2 kerajaan ini memiliki kekuatan. Ya. 2 superpower. Tiba-tiba muncul sekelompok orang dari padang pasir, hidup dalam keadaan sederhana, ya. Tapi mereka memiliki 2 hal ini tadi, yaitu al-huda dan ad-dinul haq. Petunjuk dan agama yang hak. Allah menangkan mereka. Maka dari itu umat ini, kaum muslimin sekarang ini, di dunia ini dan kapanpun, apabila mereka ingin mendapatkan kemenangan, ya, di dunia dan di akhirat, harus dengan 2 hal ini. Al-ilmu nafi', Quran dan sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang kedua adalah dengan al-amalus salih, terapkan ilmu itu dalam bentuk amal saleh. Akan makmur. Allah akan menangkan mereka. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Maka benar Allah memenangkan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan generasi yang mengikuti mereka dengan 2 pegangan ini tadi. Al-ilmu nafi' dan amal yang soleh. Kemudian mereka banyak mendapat tantangan. Semakin lemahnya ilmu, lemahnya amal itu, maka di situ akan dimasuki oleh kaum musyrikin, orang-orang yang melawan Islam, yang benci pada Islam, dan mereka akan terus melakukannya. Ya. Sampai kapanpun mereka akan terus melakukan untuk memerangi kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan terus memerangi kalian. Ya. Hatta yaruddukum an dinikum mastata'u, sehingga mereka keluarkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Jadi tujuan terakhir dari semua perlawanan yang diarahkan kepada kaum muslimin, ya, baik itu fisik atau ilmu atau yang lainnya, ya, atau teknologi dan yang lainnya, ekonomi, tujuan akhirnya adalah apa? Untuk mereka memurtadkan kaum muslimin. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian dikeluarkan dari agama kalian. Itu tujuan akhir mereka. Ya.
Dan mereka terus akan memerangi. Tetapi Allah Ta'ala yang akan menjaga agamanya. Tapi penjagaan agama ini harus dengan ya dua tadi ini, ilmu dan amal yang soleh. Kembali kepada Quran dan sunnah dan pemahaman yang benar. Bukan dengan cara yang lainnya. Ya. Ketika manusia diuji oleh Allah Ta'ala, jangankan orang mukmin, orang musyrikin diuji oleh Allah dalam keadaan yang gelap gulita di tengah laut, gelombang dahsyat, mereka minta pada Allah Ta'ala. Lah kita sekarang ini tidak mendapat kesulitan, semua angkat sepeda motor, mobil, berangkat, demonstrasi besar-besaran. Apa gunanya? Ya. Minta pada Allah Ta'ala. Kembali pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Agar Allah memberikan jalan keluar. Bukan dengan cara-cara yang bukan dari Islam. Makanya dakwah tauhid, dakwah sunnah tetap pada prinsipnya dan manhaj yang hak. Ya. Haruslah bertakwa, haruslah bersabar. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan jalan keluar pada kita. Apa yang menimpa kaum muslimin? Ya juga karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Makanya perubahan itu harus dari umat ini. Merubah diri mereka dan iman, takwa, beramal soleh. Kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Allah akan memberikan kemenangan pada mereka. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan mereka yang beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Jadi yang Allah janjikan ini, Allah berikan kemenangan, berikan kedudukan kepada mereka, yaitu yang beriman dan beramal soleh. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mengerjakan amal yang soleh. Ya, bahwa Dia yaitu Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Ya, tetap menegakkan tauhid. Ini akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kemenangan pada mereka. Mereka bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwani fillah, ikhwati fillah. Sementara sampai di sini, insyaallah kita masih lanjutkan. Istirahat sejenak, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ibu sekalian, saudariku, baik yang di dalam ruangan masjid 1, lantai 2 ataupun di sekitaran halaman masjid yang tadi sempat kami lalui, saya bermohon kepada Allah mengawali kajian ini, semoga seluruhnya mendapat kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ta'lim kita hari ini selain mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah, juga insyaallah menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup. Ibu sekalian, teman-teman yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan faidah atau manfaat ilmu dan pengaruhnya terhadap akhlak. Karena ada beberapa tinjauan-tinjauan kekinian yang nampaknya agak bergeser dari keterangan Al-Quran, bahkan bergeser dari misi utama kenabian Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW, saya ingatkan kembali, mulai diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul dan membimbing umat kemudian ke arah yang lebih baik, oleh Allah kemudian diberikan batasan-batasan misinya, batasan-batasan tugasnya. Bahkan tugas ini pun 30 generasi. Saya tidak katakan 30 tahun ya, 30 generasi. Satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi wassalam. Nanti akan lahir seorang Rasul membawa misi-misi yang utama. Itu disebutkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Perhatikan kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus, lahirkan seorang rasul yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini dekat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa bermohon kepada Allah agar kelak nanti lahir rasul spesial, rasul istimewa. Karena rasulnya istimewa, maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi. Tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu saat Ka'bah pertama kali kemudian disebutkan dalam Al-Quran, itu terkait berkelindan dengan keberkahan di dalamnya. Yuk kita ambil Quran surah ketiga misal, Ali Imran ayat ke-96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sungguh rumah pertama, tempat pertama di muka bumi yang dibangunkan untuk manusia. Jadi saking spesialnya, bukan manusia yang Dari haram. Maka oleh sebab itu tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau kita kan biasa bangun rumah, yang bangun tukang, kan? Yang bangun manusia. Tapi yang ini tidak. Dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dan sekitarannya penuh dengan keberkahan. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-126. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mohon jadikan negeri ini, ya sekitaran Ka'bah, Makkah dan sekitarannya, tempat yang paling menenteramkan di bumi. Karena itu ibu sekalian, teman-teman kalau datang ke Makkah, itu punya masalah sebesar apapun, di depan Ka'bah itu bisa hilang.
Tiba-tiba yang keluar air mata aja. Hati tenang. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah, masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah. Bisa. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang. Bisa tenang gitu. Bahkan bisa bikin status. Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku. Ceplik gitu ya. Orang tawaf dia foto. Sebentar. Nah, ini jaminan. Jadi satu-satunya tempat di bumi, satu, yang bisa mendatangkan ketenangan. Yang kedua, saking berkahnya, itu kan tempatnya tandus, Bu. Ya, para akhwat sekalian, tempat itu tandus. Tempat itu tandus, panas luar biasa, bebatuannya sifatnya padat. Jadi kalau teman-teman main ke Mekah, ya saya doakan insya Allah yang belum pernah haji atau umrah bisa berangkat lebih cepat ya. Ya. Nanti tidak cukup dengan amin, nabung. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin, kalau nggak ada persiapan nggak akan terwujud sampai kiamat kurang 2 hari. Sehari lagi buat persiapan lah, taubat minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan. Itu tempat tandus, bahkan air juga sulit. Bebatuannya sifatnya padat. Itu ada di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, sifatnya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku ini di satu tempat di lembah yang tandus. Lembah yang tandus, air pun sulit didapatkan, tumbuhan enggak tumbuh. Cuma memang berkahnya inda baitikal muharram, karena dekat dengan Ka'bah ini, maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, batunya tandus luar biasa, dan kuat luar biasa. Tapi hampir